Program ini nggak kayak tetangga sebelah, nggak pakai debat penuh tensi dan emosi, karena di sini semuanya kita sikat pakai ketawa ketiwi, bukan interupsi. Paling ujung-ujungnya disomasi. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Jadi terkait sengketa itu, Presiden langsung ambil sikap cepat, nggak pakai debat. Presiden memutuskan kalau 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara sah masuk wilayah Aceh. Mantap. Mensesnek bilang keputusan ini berdasar dokumen resmi dari Kemendagri. Nah loh, padahal sebelumnya keputusan Kemendagri bilang 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data analisis spasial yang relevan. Jadi analisisnya nggak relevan dong. Gini nih contoh, kalau survei pakai katanya, padahal nggak tahu nyatanya. Katanya. Meski sengketa sudah selesai, saya bakal ceritain sedikit awal mula sengketa itu. Biar semua pada ingat dan nggak mengulang kesalahan yang sama lagi. Istilahnya mea culpa. Jadi ceritanya gini ceritanya. 4 pulau itu sempat lenyap dari pangkuan Aceh. Bukan karena tsunami, tapi karena intervensi surat sakti Kemendagri. Pulau yang selama ini diasuh oleh Kabupaten Aceh Singkil tiba-tiba pindah ke pangkuan Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan karena pergeseran lempeng bumi, tapi geser karena diduga ada kandungan gas bumi. Kemendagri tiba-tiba geser wilayah seenaknya, nggak pakai rembuk, nggak pakai nanya, tahu-tahu pulau pindah ke Sumatera Utara. Udah kayak nentuin nama grup WA. Cukup admin aja yang tahu. Foto profil main ganti aja nih. Kemendagri seolah belum move on dengan gaya lama. Pusat maha tahu, daerah cukup tahu. Ibarat bos yang ngerasa sok paling ngerti, giliran eksekusi hasilnya ambyar morat-marit bikin emosi. Keputusan itu pun langsung mengguncang bumi Serambi Mekah, bukan karena gempa, tapi karena keputusan itu dianggap bisa mengoyak kepercayaan dan menggaruk luka lama. Betul. Kayak mantan yang tiba-tiba WA, dikira masih sayang, ternyata nagih utang. Udah saya bayar kok. Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Bahkan keputusan itu sempat bikin rakyat bertanya-tanya, Aceh beneran punya keistimewaan atau cuma bisa menerima keputusan? Karena keputusan Kemendagri saat itu jelas bukan cuma bisa memicu sengketa batas wilayah administratif, tapi lebih ke soal identitas dan marwah yang sangat sensitif. Padahal kalau saja saat itu Kemendagri sempat menengok fakta, bukan cuma katanya data, mungkin sengketa itu nggak terjadi. Presiden pun bisa berangkat ke Rusia dengan tenang, nggak pakai repot dulu urusin sengketa. Tapi sayang keputusan Kemendagri menganggap semua bukti fakta itu tidak sah dan lebih percaya pada analisis spasial, bukan realitas sosial. Mungkin saat itu lagi amnesia sejarah. Atau malah pura-pura buta demi kepentingan ekonomi semata. Karena di saat sengketa beredar juga isu lama soal kandungan migas yang lumayan besar dan isu investasi Uni Emirat Arab yang bakal digelar. Giliran cuma rumput laut dan karang didemin aja. Pasrah. Tapi pas tahu ada migas, langsung gerah, bikin SK, ganti batas wilayah. Ya nggak salah kalau waktu itu publik overthinking. Kalau ini bukan cuma soal peta, tapi soal siapa yang dapat jatah. Sejarah dikangkangi, fakta dipunggungi, keputusan lihat isi perut bumi. Keputusan Kemendagri saat itu pun seolah meludahi prinsip lex superior derogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Malah diganti lex Kemendagri derogat segalanya. Bisa aja saya. Bahkan mantan Wapres Yusuf Kala juga sempat bilang keputusan Mendagri saat itu cacat formil. Tapi tampaknya cacatnya bukan cuma formil doang, tapi cacat logika, cacat sejarah, cacat semua lengkap. Tinggal ngurus BPJS-nya aja. Harus lengkap kan dokumennya ya. Apa yang dirasakan rakyat Aceh terkait keputusan Mendagri saat itu bisa jadi mencabik marwah Aceh. Kali ini bukan pakai senjata tapi pakai surat dan segel berlogo Garuda. Dan untungnya Presiden cepat bertindak sebelum marwah itu terluka dan bisa memecah persatuan bangsa. Catat nih ya. Kalau memanglah Indonesia ini harus pecah, kita harus lihat sejarah bangsa-bangsa di dunia kayak Romawi, kemudian Yugoslavia, Uni Soviet.
Uni Soviet itu berapa lama sih mereka bisa bertahan sampai kemudian pecah menjadi Rusia, Ukraina dan segala macam negara-negara lainnya? Apa bertahan sampai 100 tahun? Enggak. Apa Indonesia bisa bertahan selama 100 tahun? Sekarang sudah 80 loh. Pertanyaannya begini, kalau memang Indonesia ini harus pecah misalnya, apakah sebaiknya pecah saat ini di generasi kita atau pecah nanti di generasi anak cucu kita? Siapa yang harusnya menghadapi perpecahan itu? Apa kita atau kita serahkan kepada anak cucu kita kan gitu? Jadi saya tidak setuju juga secara total bahwa sebaiknya disintegrasi saja, enggak juga. Tapi kalau ada wacana itu saya juga nurani saya tidak bisa menolak karena pada dasarnya saya sadar betul bahwa kita ini semuanya berbeda memang. Agamanya beda, banyak kan sukunya beda, bahasanya beda. Saya melihat Eropa loh. Jadi ada contoh dan itu berhasil. Jadi itu bukan opini yang mutlak harus kita tolak, harus bisa kita bilang orangnya itu berbahaya, orangnya itu radikal, enggak. Itu justru patut dipertimbangkan, atau bisa juga jadi kayak Amerika, sejenis negara federal. Setiap negara bagian itu punya peraturan sendiri-sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya kan begitu. Nah sekarang balik lagi ke 4 pulau Aceh ya. Orang Aceh kalau kita ngomongin GAM, angkat senjata segala macam, itu kan sudah ngomongin yang mereka butuhkan saat ini adalah dukungan politik dari petinggi-petinggi politik sekarang. Saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Saat elit-elit yang lain diam, Yusuf Kala adalah yang pertama untuk ngomong. Bahkan itu kan kalau lihat konferensi pers itu Yusuf Kala berdiri kayaknya itu dia di depan pintu rumahnya atau apa, dia undang wartawan datang ke dia atau gimana itu kan. Kemudian pagi tadi juga dia udah ngomong di Kompas TV kalau nggak salah mengenai bahwa ini undang-undang Aceh itu diputuskan undang-undang waktu itu. Nah kalau mau undang-undang, saya curiganya kalau undang-undang ini kalau memang harus mengubah undang-undang pemerintah kan prosesnya lama melalui DPR kan. Makanya Prabowo menyuruh, kalau bahasa saya gini, Prabowo memerintahkan menterinya Mendagri untuk membuat keputusan menteri. Nah, saya curiga keputusan menteri ini kan ditulis supaya cepat, lekas. Ada apa urgensinya sampai harus cepat-cepat? Karena kalau melalui DPR pasti susah, lama. Belum lagi di DPR ada Nasdem, petingginya Nasdem itu Surya Paloh, orang Aceh, pasti ada resistensi. Belum lagi PDIP yang mau mendapatkan popularitas kembali, pasti kan resisten juga. Nah, kalau mau cepat-cepat melalui keputusan menteri, jangan-jangan tahun depan ini targetnya udah dilakukan sesuatu terhadap 4 pulau itu kan? Bisa dong, saya curiga. Bisa dong orang mempertanyakan ini. Kenapa harus cepat-cepat? Ada apa memangnya? Kan begitu. Nah, makanya daripada ngomong masalah GAM, saya lebih tertarik adanya tokoh-tokoh elit politik selain JK. Mungkin saya berharap sebetulnya Surya Paloh ini atau siapalah yang kemudian melakukan ini secara politis. Dan Gubernur Aceh, siapa sih namanya yang jabatan itu? Muzakir apa Mualim ya? Gubernur Aceh itu, kalau saya jadi dia sebaiknya Mualim ya, iya. Sebaiknya dia tidak usah, ya Pak Mualim itu sebaiknya dia tidak usah melakukan pertemuan bertiga dengan Mendagri, dengan si Bobby, apalagi dengan siapa Menko Polhukam katanya mau melakukan pertemuan juga, nggak usah. Tidak usah dilakukan pertemuan seperti tidak usah berunding dengan pencuri. Tegaskan saja, maaf Pak Mendagri dengan penuh hormat, saya tidak akan melakukan pertemuan. Kami cuma meminta untuk kembalikan ini ke Aceh, karena memang punya Aceh. Ya sudah selesai, tidak usah lakukan pertemuan. Jangan berunding dengan pencuri, kan begitu. Nah, saya juga tidak mau lantas menyuarakan disintegrasi di sini. Saya tidak seberani Pak RR tadi, kan gitu. Nah, tapi lebih baik jalur politis ini dilakukan dulu melalui elit-elit politik. Karena bagaimanapun juga ini kan keputusan politis. Ya kan, yang dengar tuh Yuas, banyak pencuri tuh. Orang-orang politisi semua ini yang mengambil sikap ini kan. Saya menunggu Surya Paloh ini. Surya Paloh ngomong ini kan, dia kan yang elit politik yang merepresentasikan Aceh selama ini di tingkat nasional kan Surya Paloh. Tapi JK juga secara sadar ini luar biasa karena waktu zamannya SBY JK ini kan mereka berdua ini kan bahu membahu untuk bagaimana caranya untuk Aceh tidak keluar. Makanya kalau JK kemudian ada rasa kesel atau rasa apa gitu ya wajar-wajar aja, orang dia juga capek dulu kan. Kenapa sekarang enak-enakan Tito langsung gobrak-ngabrik, entah geng Solo entah apalah gitu kan. Ya itu host. Kabar Baron itu cuma strategi. Oke. Silakan ini. Waalaikumsalam Pak Karibia. Nanti dulu Pak Karibia ya. Itu strategi. Tahan dulu ya Pak Karibia ya. 1 detik. Ya ini waktu Anda Bang Yuas. Ini waktu Anda. Silakan Bang Yuas. Ini waktu Anda. Silakan. Jadi begini Bang Baron. Ya, kita ini kan ngomongnya kesana kesini.
Satu saja pertanyaan saya kepada Bang Baron sama Putra Gandhi ya. Ini yang dibicarakan Berarti dua dong oleh pertanyaannya pemerintah dong. ini. Bang, Iya, maksudnya berarti tuh dua. Satu pertanyaan jawab kalian berdua gitu ya. berarti dua Kita ini dong. kan berbicara- Saya satu, dia satu Iya, kan gitu. Iya. Nah, jadi gini ya. Jadi pertanyaan saya itu sangat simpel. Kita ini selalu disajikan oleh pemerintah mengatakan hilirisasi terus bla 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 bla. Panjang itu sekali ya. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa hilirisasi yang kita bangga-banggakan itu tidak bisa menutupin APBN? Justru yang menutupin APBN kita itu adalah uang pajak, hampir 82%. Ini kemana ini hilirisasi uang tambang-tambang besar ini kemana? Jawab kalian itu, jangan diam aja, silakan. Kayaknya Yuas udah mulai membelot. Oke. Terima kasih. Kita ke Pak Karibia dulu ya. Silakan Pak Karibia. Selamat sore Pak Karibia. Anda ada warga Aceh kayaknya. Ya. Silakan. Ya, selamat sore. Ya, benar host. Saya dari Putra Aceh host. Saya Silakan. domisili di Aceh, Aceh Timur. Gini host. Kalau bagi kami bangsa Aceh, kami udah muak nengok politik pusat itu yang tidak ada permasalahannya host. Apalagi dengan sekarang dia mau coba bangunkan singa-singa, ya kan? Dia nggak tahu singa-singa ini sudah tidur, dia nggak tahu. Kemungkinan Prabowo juga mengetahui bahwa akan bubarnya Indonesia pada tahun 2030. Mungkin kalau menurut saya. Ataupun Prabowo sudah dipegang kartu asnya sama Bapak Jokowi itu. Makanya dia nggak berani bersuara. Sehingga dia bisa memecah belahkan bangsa. Itu Yuas. Ya kan? Apa dia jangan-jangan sudah ada kartu as? Karena yang buat rusuh permasalahan ini semenjak eranya Jokowi. 10 tahun ini semua pasal, semua undang-undang sudah diobrak-abrik sama dia ini. Sudah nggak jelas lagi nih negeri Indonesia ini. Kalau menurut saya, menurut pemikiran kami bangsa Aceh, makanya Itu kami Yuas, bersuara. Iya, Bang Makanya kami Karibia. bersuara. Itu Yuas itu memilih dua periode Jokowi, itu memilih Jokowi 2 periode. Gas aja, silakan Pak Karibia. Itulah masa Dungu mau dipelihara sama Prabowo ini. Gila ini Prabowo nih. Dungu mau dipelihara. Ya kan? Itulah. Makanya kami bangsa Aceh ini bangsa yang cerdas, bangsa yang tak mau negosiasi dengan sana sini. Kami tahu arah Tapi begini PBB kemana. Bang Karbia, Udah, ini diam dulu, sebentar. diam dulu, Tapi diam dulu. Kasih ada waktu. sebagian orang mengatakan waktu. bahwa Pak Jokowi itu adalah pahlawan Aceh. Serahkan aja itu 4 pulau. Gimana tanggapan Bang Karbia? Gimana? Ada yang bilang di PT itu mengatakan bahwa udahlah Jokowi itu kan pahlawan Aceh. Kamu kasihan jangan aja membawa lah, nama 4 Fiti, pulau bilang itu, aja kalau gitu. kamu yang bilang. Mana ada pernah menang Jokowi? Nggak ada Fiti itu Bang Mana Karbia, ada? nggak ada. Lanjut Bang Karbia. Nggak ada. Lanjut. Menang PDI di Aceh. Nggak ada itu Jokowi di Aceh. Nggak ada menang dia. Nggak ada yang menang di sini Bapak Prabowo. Katanya dengan mualimnya dekat. Ya kan? Tapi sekarang Bapak Prabowo tidak ada satu komentar pun sekarang mengenai masalah pulau itu. Ya kan? Kita kembali ke persoalan tadi. Aceh ini berhak untuk merdeka. Toh di dalam undang-undang negara Indonesia pun ada. Ya kan? Baca dulu aturan Pancasila itu bagaimana. Jangan mengada-ngadakan pasal aja kalian ini. Kalau setiap negara yang tidak adil itu berhak memerdekakan dirinya sendiri. Ya kan? Coba dulu baca itu aturan-aturan Pancasila. Merdeka seluruh rakyat Indonesia. Jalan, Kan ada. Pak Bobi mengatakan bahwa ayo kita kelola sama-sama aja. Bagaimana menurut Bang Karbia?
Mana ada itu rumah kita yang dicuri, habis itu kita ngajak damai, kita duduk lagi dengan pencuri di rumah kita. Mana ada kayak gitu? Emangnya abang mau kayak gitu? Rumah abang dicuri, habis itu datang kita ke sekde kampung itu, lurah itu, Betungkik mang ngajak yuas damai ini. itu. Betungkik Ya oh. kan? Kayak mana itu caranya? Coba Ya, lah tapi itu. kan begini bang, abangku ya. Tapi kan apa itu Bobby mengatakan sudahlah, mendingan kita kelola sama-sama aja, saudara Aceh. Nah, bagaimana tanggapan dari saudara kita Aceh di sana? Begitu bang? Nggak ada istilah kata kelola kita bersama, nggak ada. Itulah kalau izinnya ke Sumatera Utara enak, kalau izinnya dengan masyarakat Aceh lebih pahit. Kan gitu persoalannya. Coba baca dulu prosedurnya. Kita nggak ngomong prosedur yang udah orang ngomong, ya kan? Kita nggak ada ngomong yang sudah orang ngomong. Kita ngomong fakta yang terjadi di lapangan ini. Bagaimana ceritanya, ya kan? Saya Dan saudara- ini cuma penyambung lidah Bobby, Pak. Saya ini bukannya mintanya seperti itu. Bobby mengatakan seperti itu. Ayo kita kelola sama-sama. Begitu, Bang. Iya, makanya mualim kan 5 menit cuma ketemu Pak Bobby itu, ya kan? Cuma 5 menit, lalu nggak respon kami, langsung pergi kami. Nggak ada itu kata-kata itu kelola bersama itu, nggak ada. Kalau kami bangsa Aceh nggak ada. Makanya jangan salahkan kami ketika kami mau minta merdeka. Gitu loh kawan. Jangan salahkan kami kalau kami minta keadilan. Kami tahu arahnya, kami tahu arah ke PBB. Kami bukan bangsa-bangsa lain yang tidak tahu arah kemana kami jalan. Ya kan? Kami daerah modal. Kenapa kami disingkirkan? Kenapa kami diadu dombakan dengan Sumatera? Sumut dengan kami bagaikan adik kakak. Itu harus ngerti itu. Bapak Prabowo kayak mana sih? Ya kan? Katanya dia ada ngerti politik macam mana. Kasus di Aceh dia ngerti macam mana. Ganas di Bapak Aceh. Prabowo kita masih menyusun strategi, Pak Karbia. Strategi perang, Sabar aja strategi. tunggu. Hah? Kalau memang susun strategi perang bukan kayak gini caranya. Kalau kayak gini caranya nanti Aceh dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Itu Bang yang kita Karibia, takutkan. Pak Prabowo sekarang lagi